Shalom saudaraku, kita berjumpa lagi dalam renungan motivasi dan inspirasi kehidupan. Tidak pernah ada orang yang melakukan kejahatan yang sempurna dengan senang hati, kecuali saat mereka melakukannya atas nama agama. Bercermin dari pemimpin agama, hiduplah lebih benar dari mereka. Saudaraku yang terkasih, mengapa bisa terjadi dalam kehidupan atas nama agama orang berbuat kejahatan dan dengan sadar melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran yang ia junjung tinggi? Sungguh ironis, para pemimpin agama, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat merencanakan pembunuhan terhadap Yesus Kristus pada saat menjelang Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi. Kebencian mereka terhadap Yesus Kristus membuat mereka mengingkari hukum Taurat. Mereka menggunakan hukum Taurat sebagai dasar legalitas terhadap tindakan mereka untuk membunuh Yesus Kristus. Mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Demikianlah berita Injil Markus. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata, "Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat." Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati, tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Saudaraku yang terkasih, para pemimpin agama sudah semestinya menjadi penjaga hukum Allah dengan menebarkan cara hidup yang penuh cinta kasih dan kepedulian terhadap sesama. Namun yang terjadi tidaklah demikian. Demi ambisi menghabisi Yesus Kristus, mereka mengingkari kesakralan hukum Taurat yang mereka junjung tinggi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat bertindak sebagai pelanggar hukum Allah dan mengkhianati pengajaran mereka sendiri. Saudaraku yang terkasih, berbedakah hidup kita dengan mereka? Demi ambisi, kekuasaan, popularitas, dan tujuan duniawi, kita sering melakukan cara hidup yang bertentangan dengan cinta kasih seperti yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Inilah peringatan Yesus Kristus kepada kita. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudaraku yang terkasih, hidup keagamaan kita harus melampaui kehidupan para ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka menjalankan kehidupannya demi memenuhi ketentuan hukum Taurat. Mereka mengandalkan kemampuan dirinya dalam memenuhi tuntutan hukum Taurat. Kebenaran Kristen bukan berdasar pada kemampuan kita dalam menjalankan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Kebenaran Kristen hanya karena rahmat Allah dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang terkasih, bagi kita menjalani hidup bukan demi hukum Taurat, melainkan untuk mewujudkan ucapan syukur kepada Allah yang telah melimpahkan kasih karunia-Nya melalui Yesus Kristus. Amin.